Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMK Remaja Pluit, Ibu Nuryati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas Dewan Guru SMK Remaja Pluit. Dan yang saya hormati seluruh orang tua murid kelas 10 AKL maupun OTKP SMK Remaja Pluit. Syukur alhamdulillah kita pagi hari ini akan mengadakan rapat, yaitu rapat untuk persiapan atau sosialisasi ya vaksin yang diadakan oleh SMK Remaja Pluit. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, di sini saya sebagai pembawa acara dan sebagai pemateri untuk rapat orang tua hari ini. Yang pertama-tama mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan sambutan dan arahannya. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Roldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Roldi selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Hermansyah selaku Pembina OSIS, dan yang saya hormati Bapak Suyadi selaku Guru BK, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Remaja Pluit, serta tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu wali murid baik dari kelas 10 AKL atau akuntansi keuangan lembaga dan OTKP. Terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam secara virtual, tidak menutupi untuk kita bersiraturahim, karena kita umat muslim memang seharusnya kita selalu bersiraturahim walaupun silaturahim kita tidak secara langsung tetapi secara virtual. Terima kasih Bapak Ibu wali murid dan seluruh Dewan Struktural SMK Remaja Pluit. Hari ini adalah hari yang memang mungkin sangat mendadak, tetapi tidak menjadi halangan untuk kita bersua atau berkumpul walaupun dengan virtual. Bapak Ibu wali kelas maupun Dewan Guru maupun struktural dan wali murid, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya melalui Zoom ini. Saya hanya ingin sedikit memberikan pandangan mengenai vaksin atau kegiatan vaksinasi nanti yang insya Allah kita akan adakan pada tanggal 2 Agustus yang nanti akan diselenggarakan atau bertepatan di SDN 01 Pluit, yang insya Allah nanti pelaksanaannya dimulai jam 8 hingga jam 11.30. Jadi jadwal ini memang sudah diberikan oleh pihak Puskesmas Kecamatan, dan sekaligus jadwal ini memang sudah diketahui oleh pihak dinas atau pihak Sudin yang memang memberikan jadwal ini untuk SMK Remaja Pluit. Jadi
1 hari insya Allah untuk kegiatan vaksin itu hanya dijadwalkan hanya untuk SMK Remaja Pluit karena pada dasarnya sasaran yang diberikan oleh pihak Sudin untuk SMK Remaja Pluit itu sebanyak 499 berdasarkan data dari Sudin. Namun dari data kami pihak sekolah memang kita sudah memberikan link yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu atau kepada anak-anak kita untuk mengisi link tersebut. Tapi mungkin masih banyak yang belum mengisi link. Jadi masih data-data tersebut masih tidak sinkron dengan kenyataannya. Namun kami dari pihak sekolah sudah melaporkan ke dinas, khususnya kepada Kasatlak, karena beliau yang meminta berapa jumlah sesungguhnya. Namun saya bilang kalau untuk sesungguhnya kami memang belum tahu persis. Namun tidak apa-apa untuk jumlah, tetapi kami tetap pihak dari sekolah akan melaksanakan sesuai dengan sasaran yang memang sudah ditetapkan dari Sudin. Nah, namun pelaksanaan vaksinasi ini saya selaku kepala sekolah berharap kepada wali murid untuk bisa bekerja sama terhadap kami karena kegiatan vaksin ini bukan kegiatan dari SMK Remaja Pluit saja, tetapi kegiatan vaksin ini memang sudah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana dahsyatnya mengenai pandemi yang mungkin Bapak Ibu tahu ya. Dan dampaknya pun sudah jelas sangat-sangat bisa memperhatinkan atau berdampak keseluruhannya. Jadi kami dari pihak sekolah mohon kepada Bapak Ibu untuk khususnya untuk wali kelas 10, ayo mari kita sukseskan dengan program pemerintah yang memang bukan mengada-ngada, tetapi program ini memang untuk semua warga kita, khususnya bagi untuk di dunia pendidikan saat ini. Karena mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau sudah merasakan dampak daripada pandemi seperti ini. Nah, dari dampak khususnya di sekolah atau pendidikan, dunia pendidikan, sudah berapa tahun mungkin untuk tahun ajaran ini kita 2 tahun pembelajaran secara virtual atau secara daring ya. Jadi mohon Bapak Ibu wali murid ya, ayo kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan vaksin ini karena vaksin ini untuk anak-anak adalah kewajiban untuk bisa sekolah ini dibuka Bapak Ibu. Kalau misalkan di antara putra-putri Bapak Ibu satu saja tidak vaksin, Bapak Ibu persyaratan untuk tatap muka di dalam kegiatan pembelajaran untuk saat ini di dunia pendidikan adalah salah satunya seluruh anggota sekolah sudah harus vaksin. Nah, kalau misalkan ada saja yang tidak vaksin, ya, ini bisa-bisa sekolah kami atau sekolah putra-putri Bapak Ibu sekalian tidak akan dibuka. Tetap kita virtual seterusnya. Jadi kalau mungkin ada alasan atau apapun itu bentuknya, tolong Bapak Ibu kita bekerja sama. Ya, dengan cara apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu datang saja ke tempat vaksin. Katakan atau tanyakan kepada pihak yang berwenang, misalkan dokter. Misalkan alasannya misalnya, Ibu, anak saya masih ada penyakit ini, silakan ditanyakan langsung. Yang penting intinya kami,
khususnya saya selaku kepala sekolah menghimbau atau meminta Bapak Ibu wali murid untuk bisa membawa putra-putrinya ke tempat lokasi vaksin. Nanti Bapak Ibunya silahkan tanyakan. Kalau memang putra-putri Bapak Ibu memang tidak berkenan atau tidak vaksin, ya minimal Bapak Ibu tahu langsung kepada pihak yang berwenang, misalkan dokter. Kalau kami mungkin dari sekolah tidak tahu harus bagaimana, hanya saja memberikan dorongan atau himbauan atau ajakan untuk semuanya vaksin. Karena ini wajib untuk dunia pendidikan khususnya di sekolah SMK Remaja Pluit. Kalau memang kita mau dibuka atau bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran, kita bisa seluruh anggota sekolah harus sudah vaksin. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kami anggota warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru, karyawan maupun yayasan, kami sudah vaksin seluruhnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kami sehat, seluruhnya sehat dengan selesainya kami vaksin. Jadi tidak ada perkataan atau ucapan yang memang nantinya kalau vaksin ada ini, ada itu mungkin bagi saya, khususnya saya sendiri ini, Bu Nuryati, itu saya anggap bahasanya kalau bahasa sekarang adalah hoak ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah kalau memang sudah vaksin, insya Allah kita akan diberikan imun yang kuat. Ya, nanti mungkin Bapak Roldi akan memberikan materi yang berhubungan dengan vaksin atau manfaat vaksin. Jadi sekali lagi saya selaku kepala sekolah, pihak dari sekolah menghimbau kepada Bapak Ibu wali murid, ayo bareng-bareng kita hari Senin tanggal 2 Agustus untuk berangkat atau pergi atau mengunjungi ke tempat lokasi vaksin yang memang sudah ditetapkan atau sudah dijadwalkan pihak Sudin. Ya Bapak Ibu, mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan atau apa nanti kita bisa di sesi pertanyaan. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roldi, lanjut. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mungkin langsung aja saya akan presentasikan. Untuk apa saja sih vaksin, ya seperti apa vaksin yang ini mungkin harus Bapak Ibu ketahui. Oke, sekolah kita ya syukur alhamdulillah sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan vaksin yang ada di sekolah, ya khususnya seluruh siswa-siswi SMK Remaja Pluit ya yang di atas 12 tahun ya, kebetulan anak-anak kita seluruhnya di umur 15 sampai dengan 18 ya. Jadi berkewajiban untuk melaksanakan vaksin. Ya, vaksin COVID-19 itu untuk apa ya dan mengapa? Ya, lanjut Pak Yoga. Ya, lingkup bahasannya adalah pentingnya vaksin untuk pencegahan penularan penyakit. Ya, Bapak Ibu juga tahu dan paham apa yang menjadi program pemerintah. Ini vaksin ini untuk mengendalikan penularan COVID-19. Ya, maka dari itu seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk vaksin. Ya, lanjut. Lanjut. Vaksin dan vaksinasi. Jadi untuk vaksin itu produk biologis. Jadi menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu, dan vaksinasi itu pemberian vaksin ke dalam tubuh. Jadi tubuh akan mengenal, imunitasnya akan mengenal virus yang akan masuk ke tubuhnya dan menimbulkan imun yang menyebabkan seseorang itu tercegah dari penyakit yang akan terjangkit ya oleh vaksinasi tersebut. Jadi istilah vaksinasi dan imunisasi sering dipakai secara bergantian. Jadi itu pengertian vaksin dan vaksin
vaksinasi dan imunisasi. Ya, lanjut. Ya, pentingnya vaksin untuk pencegah penularan penyakit menular. Jadi memang COVID-19 ini sudah ada 2 varian, sampai kemarin juga ada 3 varian yang masuk ke Indonesia. Jadi ya kita berharap bisa melindungi keluarga, ya, anak-anak kita terutama yang akan siap melaksanakan kegiatan tatap muka. Ya, lanjut. Vaksin meningkatkan kekebalan seorang secara aktif terhadap suatu gen antigen virus kuman dengan cara memberikan antigen. Jadi antigen itu bisa timbul, jadi divaksinkan ke anak-anak kita ataupun ke kitanya, ya terutama kita seluruh guru, dewan guru ya, karyawan itu seluruhnya sudah divaksin ya Bapak Ibu. Jadi syarat memang untuk pembelajaran tatap muka di sekolah itu seluruh guru, dewan guru, karyawan itu harus vaksin. Maka dari itu kita seluruhnya sudah vaksin, tetapi program pemerintah ternyata mengharuskan siswa juga harus vaksin. Makanya itu program ini coba untuk kita koordinasikan. Ya, alhamdulillah. SMK Remaja Pluit mungkin yang swasta yang sudah baru melaksanakan. Ya saya berharap ya ini menjadi kemajuan yang luar biasa untuk sekolah, kan gitu Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Mengapa anak-anak memerlukan vaksin? Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin itu memang belum hilang. Karena maka dari itu vaksin itu untuk memulihkan atau membangkitkan herd immunity. Gitu. Vaksin sama pentingnya dengan untuk kesehatan secara keseluruhan. Diet dan olahraga, vaksin aman dan efektif. Jadi maka dari itu kalau misalkan tidak aman, tidak efektif ya mungkin Bapak Ibu Dewan Guru saat ini ya kurang sehat gitu ya. Tapi alhamdulillah seluruhnya Dewan Guru sehat. Makanya dari vaksin ini yang sudah kita lakukan di bulan, kalau nggak salah di bulan sebelum Lebaran ya kalau tidak salah ya. Bulan apa ya Bu? Saya lupa ya. Pertama Pak. Iya, pertama bulan apa? Bulan Maret Pak. Maret ya. Terus kedua sebulan kemudian ya Bu ya. Iya. April ya. Yang apa vaksin kita? Ya. Vaksin kita kemarin bukan bulan Maret. Hari kan Bu? Belum. Enggak, vaksin kita guru. Puasa kemarin, puasa. Iya, puasa. Maret ya. Maret. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya seluruhnya sehat. Kita sudah dari bulan Maret sudah vaksin sampai sekarang kita semuanya diberikan kesehatan. Oke, lanjut. Vaksin pencegahan penularan penyakit ya pasti, karena vaksin COVID-19 ini ya sudah banyak korban ya, makanya dan kemarin juga tertinggi juga anak-anak meningkat setelah klaster dari mudik itu, jadi anak-anak juga banyak yang tertular dari orang tua dan lain-lain, makanya perlu pengendalian penyakit atau penyakit menular. Ya, lanjut. Ya, herd immunity itu dicapai dengan vaksin 19 ya. Menurut perhitungan untuk mencapai herd immunity ada sekitar 70% kelompok sasaran. Jadi upaya 5M juga harus tetap dijalankan. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, membatasi mobilitas ke tempat umum, menjauhi kerumunan ataupun keramaian. Makanya tetap kita atur nanti sedemikian rupa bila memang kita sudah siap, siswa-siswinya sudah vaksin semua, kita akan atur prosesinya sesuai dengan peraturan pemerintah nanti bila ada tatap muka ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak Yoga. Vaksin mengendalikan penularan COVID-19 ya, next. Tujuan vaksin COVID-19 menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ya.
mencapai kekebalan kelompok herd immunity, menjaga produktivitas, ya, minimalisir dampak sosial dan ekonomi, melindungi, memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Jadi memang Bapak Ibu, program pemerintah ini sebenarnya juga untuk memulihkan ekonomi juga, memulihkan sosial budaya pendidikan, ya terutama anak-anak kita yang luar biasa, yang harusnya menjadi generasi penerus untuk kita nantinya, Bapak Ibu, karena mereka juga harus kuat, ya, imunnya juga harus super kuat, ya, agar Indonesia ini menjadi negara yang kuat, karena sumber daya manusianya juga kuat. Itu dari vaksin yang akan kita programkan. Ini bisa menyumbang kebaikan dan keselamatan untuk kita semua. Oke, lanjut Pak Yoga. Nah, ini adalah peraturan pemerintah yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dari PP ya, dari peraturan pemerintah, semuanya harus bisa mengikuti ya program pemerintah tersebut. Oke, lanjut Pak Yoga. Vaksin apa yang akan dipakai ditentukan oleh pemerintah, ya. Jadi Sinovac dengan dosis 0,5 mili. Nah, untuk yang pertama, pemberian yang kedua itu jaraknya biasanya 2 minggu ya Bapak Ibu. Dan ini Sinovac yang kemarin juga kita pakai. Jadi efeknya ya Bapak Ibu dari vaksin yang pertama, terutama ya ada beberapa guru kita yang umurnya juga tidak muda lagi, ya. Alhamdulillah seperti Bu Darita, Pak Mahmud, ya, ya Bu Nur juga termasuk, ya, Bu Darita juga, Pak Herman juga, tetapi mereka masih tetap sehat gitu. Dan alhamdulillah malah justru efeknya ya hanya pegel-pegel saja, ngantuk, kayak itu aja sih Bapak Ibu, ya. Jadi pegelnya hanya di sekitar saja, kayak misalkan disuntik di sebelah kiri, ya, kalau tidak salah, ya sebelah kiri itu kita nggak pegelnya juga seperti kalau mungkin habis angkat berat, ya, yang habis olahraga, ya, seperti itu, ya, pegel-pegelnya. Lalu efek yang berikut ngantuk, Bu. Ngantuk. Ada juga efek Bapak Ibu yang lain, ya, seperti bawaannya lapar, maunya makan terus, ya, seperti itu. Jadi tidur, makan, tidur, ada yang seperti itu. Jadi efeknya ada yang lapar dan ada yang ngantuk. Jadi di antara dua itu, ya, Bu. Nah, nanti vaksin yang kedua itu kita sudah mengenal kan pada saat vaksin yang pertama, jadi tidak terlalu berpengaruh banyak. Oke, lanjut. Ayo, kan. Ya, peraturan pemerintah juga nomor 84, dia sudah mengatur itu pelaksanaan penanggulangan pandemi COVID dengan harus vaksinasi, ya, dan melakukan banyak di sini menjadi prioritas, ya, kelompok, ya, kemarin seperti manula, tenaga kesehatan dan guru itu makanya dikedepankan, kita sudah vaksin semua. Itu kira-kira, ya, Bapak Ibu. Lanjut Pak Yoga. Indikasi imunisasi COVID, ya, prioritas indikasi umumnya disusun oleh banyak negara. Satu, memang tadi yang saya bilang, petugas kesehatan, garda terdepan pelayanan publik, administrasi negara, kelompok produktif, ya, dengan komorbiditas dan usia lanjut. Nah, ini yang terakhir, ya, kita programnya untuk kelompok anak-anak, ya, masuk anak-anak kita nantinya. Ya, lanjut. Nah, ini juga ada surat dari Persatuan Dokter Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, siapa yang layak dan tidak layak atau tunda vaksin. Nah, di sini
yang layak ya anak-anak yang mungkin di sini alergi ya nggak apa-apa, masih asma, tidak begitu ini bronkitis ya, lalu HIV dengan layak catatan ya, jadi TB minimal 2 minggu setelah obat ya, lalu kanker paru-paru ya, institusi dengan penyakit diabetes dan lain-lain ya, itu sebenarnya semuanya layak Bapak Ibu ya. Tetapi ya yang kita khawatirkan mungkin ada orang tua merasa, aduh anak saya ada penyakit bawaan ini ya. Nah di sini ada yang ditunda. Contohnya pasien dengan infeksi akut ya, yang akut itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya kalau misalkan tidak akut, anaknya masih bisa aktivitas ya, saya rasa itu bukan akut ya. Setelah vaksin atau vaksin yang pertama itu biasanya ada penundaan. Nah, mungkin dari dokter yang akan memvaksin itu, sebelum memvaksin itu Bapak Ibu dicek dulu, kita dicek tekanan darahnya ya, diperiksa lagi, ditanya apa keluhan dan lain-lain. Jadi tidak sembarang langsung disuntik Bapak Ibu. Kalau sembarang disuntik ya juga kita juga mungkin guru-guru juga nggak mau ya Bu, karena juga resiko juga kan gitu. Nah yang tidak layak itu, nah itu saya bilang tadi, hipertensi ya, penyintas COVID ya, penyintas COVID itu pernah positif itu jaraknya 3 bulan. Setelah 3 bulan boleh divaksin. Kalau seperti itu ya nanti dokter akan menunda, jadi ditunda sesuai dengan jadwalnya. Ya seperti itu Ibu. Jadi kemarin juga kita ada yang positif, jadi beberapa orang yang pernah positif itu ditunda. Jadi bukan yang tidak layak, malah ditunda sebenarnya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak transplantasi ginjal, maksudnya dia ginjalnya tidak dicangkok ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin juga sudah ginjalnya cuma 1 diangkat atau apa, ya itu yang tidak layak dan lain-lain lah, kira-kira seperti itu Ibu ya. Oke, lanjut. Efek samping vaksin, lanjut. Efek sampingnya nih Bapak Ibu ya, reaksi yang kita biasanya satu ya, yang lokal itu yang tadi saya jelaskan, nyeri hanya di tempat injeksi atau disuntik. Pembengkakan ini kemarin kita Dewan Guru nggak ada yang pembengkakan, artridema, gatal, indutrasi, kemerahan, dan ini kemerahan juga kemarin Bapak Ibu juga tidak ada. Menurunkan sensasi warna kulit yang lebih atau pudar juga tidak ada ya. Kemarin alhamdulillah kita semuanya, walaupun sudah tidak ada yang muda lagi ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah efek sampingnya tidak ada. Oke, lanjut. Nyeri otot, demam, rasa lelah, yaitu biasa ya. Demam, kalau misal demam juga kemarin Bapak Ibu juga tidak ada. Oke. Lanjut Pak Yoga. Ya, jadwal vaksin Bapak Ibu, ini Bapak Ibu juga perlu tahu, besok di hari Senin ya, tanggal 2 Agustus, kalau besok kan Minggu, tanggal 1, hari Seninnya tanggal 2, itu sudah dibagi per sesinya lewat WA group ya. Mungkin di sini akan saya bacakan lagi ya. Untuk jadwal vaksin itu sebentar Bapak Ibu. Dulu. Ya. Ini saya bacakan Bapak Ibu untuk surat edaran vaksin yang sudah di-share oleh guru atau wali kelas. Itu di jam 7.30 sampai jam 9:10. Itu di kelas 10 ya. Atau kelas 1 itu di jam Bapak Ibu di jam 7:30 sampai jam 9:10. Ya, kita berharap di sana untuk pakaiannya ya. Jadi untuk pakaiannya Bapak Ibu bebas, rapi, sopan, pakai sepatu, jangan pakai sendal. Ini vaksin ya, kita berharap anak-anak juga rapi ya.
Lalu vaksin juga bebas sopan ya, jangan ya terlalu terbuka ya. Yang penting ini bisa diturunkan ya tangannya ya. Mungkin yang pakai kerudung nanti akan kita berikan ruang yang khusus ya, atau meja khusus agar anak-anak bisa membuka lengan tangannya ya untuk divaksin. Nah, lalu syarat vaksin dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Bila sudah membeli KTP ya harus membawa KTP anak-anaknya Bapak Ibu. Lalu membawa surat pernyataan vaksin dari sekolah, membawa alat tulis sendiri ya, jadi tidak ada yang meminjam alat tulis Bapak Ibu pada saat di lokasi, karena ada beberapa mungkin yang harus diisi nanti sama anak-anak yang perlu ditandatangani. Istirahat cukup, tidak begadang 1 malam sebelum vaksin. Jadi hari Minggu ya Bapak Ibu besoknya mau vaksin ya, kalau bisa malam Minggu ini anak-anak tidak ada yang begadang, istirahatnya cukup, menjaga kondisi agar anaknya tetap sehat. Sarapan nanti pada saat dari rumah, sarapan dulu ya. Lalu pada setelah vaksin Bapak Ibu ya, saya menyarankan tidak ada yang meminum air kelapa hijau karena itu akan menetralkan vaksin. Minum susu yang berlebih ya. Nah, itu juga pun jangan. Pak, anak saya mau minum susu beruang ya, itu bisa menetralkan vaksinnya Bu ya. Karena vaksin yang diinjeksi ini itu 0,5 mili. Maka dari itu hanya sedikit sekali dan itu bisa menetralkan. Ya percuma nanti di vaksin yang kedua ya efeknya kepada tubuh kita, imunnya tidak akan muncul gitu, tidak akan terbentuk gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini vaksinnya nanti kelas 11 mungkin setelah ini Bapak Ibu ya. Ya, ini jadwal untuk vaksin yang kelas 10 atau kelas 1 anak Bapak Ibu. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, untuk mencapai penanggulangan COVID, ya selain protokol kesehatan juga diperlukan vaksin COVID-19. Menuntaskan rantai penularan, ya, COVID dilakukan orang sehat yang penyakit dalam keadaan terkendali. Lalu tenaga kesehatan juga menjadi panutan masyarakat, perlu berpartisipasi menjalankan imunitas COVID-19. Ya, lanjut. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan, akan dibuka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Berapa orang Pak nanti ditanyakan, nanti jangan biarin kita waktunya nanti ini Pak Roldi. Wah, nggak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Maaf, saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan Bu. Ibu Risnawati. Iya, saya wali murid dari siswa kelas 10 Pak. Atas nama Ripaldi Yuda Manulang. Mau bertanya Pak, itu kalau itu apa? Surat persetujuan vaksin itu boleh diambil dari sekolah dulu baru ke tempat vaksin atau harus bawa dari rumah Pak? Oke. Makasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Oke, untuk suratnya itu kan Ibu sudah ada di share di grup anak-anak. Itu ada 3 lembar. Nah, lembaran terakhir itu Ibu print. Ya, Ibu silakan print di rumah, nanti Ibu isi, ya. Lalu nanti setelah Ibu isi baru dibawa ke sekolah, gitu Bu. Jadi ada lembaran yang memang sudah di-share Bu oleh wali kelas di grup anak-anak. Ibu silakan minta ke anak Ibu untuk di-print, ya, diisi lalu dibawa ke sekolah, ya Bu ya. Oh, berarti kita harus isi dari rumah dulu ya Pak? Iya, gitu Bu. Oh iya Pak, berarti harus print sendiri ya Pak ya? Ya, karena Ibu kan tanda tangan di situ ya. Iya Pak. Ya, tambahan Pak Roldi, tambahan.
Ya, silakan Bu. Makasih Bu Risna udah Iya, terima kasih ya, Bu. pertanyaannya Terima kasih Pak. mengenai surat atau format permohonan ya Pak ya, persetujuan dari orang tua. Kalau gini Pak, kemarin kami udah sepakat dengan tata usaha, kalau memang Bapak Ibu masih belum bisa mengeprint, pihak sekolah akan memberikan. Kalau memang Bapak Ibu wali murid belum bisa mengeprint, kami dari pihak sekolah akan menyediakan dan bisa ke sekolah untuk mengisinya. Mungkin itu aja Pak Roldi. Ini langsung mau nanya. Ya. Udah langsung nanya. Assalamualaikum Pak. Ya, Ibu. Wali murid dari kelas 10 atas nama Nabila Sapira Bu. Mau nanya. Kan Nabila Sapira udah divaksin waktu hari Rabu kemarin Pak. Di daerah Muara Baru sini. Jadi bagaimana itu Pak? Oh, kalau sudah divaksin Bu, itu Ibu nggak perlu datang lagi anaknya. Tetap iya, vaksin di lokasi yang Ibu pertama kali vaksin. Nanti iya, Pak. vaksin kedua juga di lokasi yang sama. Iya, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ini apa buktinya saja nanti dikirimkan ke Walasnya. Karena iya. memang kami untuk administrasi bukti yang sudah vaksin silakan kirim ke Walasnya. Iya Bu. Iya siap. Iya, Makasih Bu. Makasih Bu, sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Bu, saya mau nanya. Silakan. Ya, silakan. Itu vaksinasinya bayar nggak Bu? Iya. Enggak, gratis. Iya Gratis, nak. seluruhnya gratis. Gratis. Bahkan Insya Allah nanti kalau memang nanti Kartika ya. Ini Bu Kartika atau anak. Vaksin ini memang gratis untuk warga atau khususnya warga Indonesia ya, memang gratis ini. Ya, Insya Allah nggak ada dipungut biaya satupun ya. Itu aja. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan Ibu Trizi. Kalau misalkan nih kan besoknya kan vaksin di sekolah, terus kalau misalnya anaknya besok vaksinnya di daerah rumah boleh nggak? Ya. Maksudnya gimana? Hari Senin vaksin di sekolah. Ya, terus hari Minggunya atau hari Sabtunya vaksin di luar sekolah boleh atau tidak? Jangan udah. Masa vaksin terus, ntar kebanyakan ntar. Cukup sekali saja karena memang untuk SMK Remaja Pluit sudah dijadwalkan dari Sudin untuk tanggal 2. Kalau memang tanggal 2 sudah vaksin, kan menunggu lagi antara 2 minggu sampai 1 bulan untuk vaksin yang kedua. Jadi jangan tanggal 2 vaksin, nanti hari minggu depannya vaksin lagi, jangan sayang ya. Itu aja. Ada lagi? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo. Bu, Ya. ini nanya nih Bu, anak saya kan pernah positif nih Bu. Jadi kata dokter tempo hari tuh kalau habis dari positif 3 bulan ke depan nggak boleh suntik dulu, gimana tuh Bu? Siap. Ya, kalau memang sudah pernah positif, kalau bahasa di kita atau teman-teman kita di sekolah atau Bapak Ibu guru itu yang namanya alumni Bu. Jadi sering nyebutnya alumni. Nah, itu memang tidak boleh divaksin selama 3 bulan ke depannya. Jadi nanti 3 bulan ke depan baru bisa divaksin ya. Namun untuk administrasi untuk sekolah, biar sekolah kami memiliki data yang valid atau data yang memang kita miliki, karena kami dari sekolah akan melaporkan karena sasarannya misalkan di SMK Remaja Pluit ada 500, ternyata yang datang hanya 200. Nah, berarti yang 300 itu kan ditanyakan, kemana ini yang 300? Nah, makanya diminta
untuk bisa memberikan bukti ya kan yang memang sebagai acuan kami untuk lapor ya. Jadi misalkan ibu nih memang anaknya pernah positif, maaf alumni lah bahasanya ya. Nah itu kan 3 bulan ke depan baru bisa untuk vaksin. Nah berikan bukti itu kepada kami agar kami bisa membuat laporan ya Bu ya. Nah, Jadi itu. ini Bu, kemarin kan anak saya pas kena lagi tinggal sama neneknya kan, baru saya ambil. Tadi saya telepon nih lagi dicari dulu Bu, lupa naron. Iya, jadi kalau nggak ada bukti kami bahasanya administrasi saya nanti ngomong doang bahasanya ya, tapi nggak ada buktinya gitu. Jadi tolong dibuat saya atau kami ini biar ada bukti yang otentik, gitu ya Bu ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Bu. Iya sama-sama. Ya, Silakan, sama-sama, Bu. monggo Bapak Ibu. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan, karena juga sesi 2 kita akan melakukan rapat juga dengan orang tua murid, maka mungkin dengan ini kita tutup rapat dengan wali murid kelas 10, AKL dan OTKP. Kurang lebihnya kami SMK Remaja Pluit beserta Dewan Guru memohon maaf bila ada salah kata ya, ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Ya, dengan demikian rapat hari ini sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri kegiatan rapat hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini saya nyatakan rapat selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.